Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, saya Siti Nur Alia dari jurusan S1 Akuntansi STIE STEMB Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem penerimaan kas. Sistem penerimaan kas yaitu serangkaian aktivitas bisnis yang berhubungan dengan kegiatan penerimaan uang, baik dari penjualan tunai, piutang, penjualan aktiva tetap, setoran modal baru, dan penjualan surat-surat berharga, serta pinjaman dari bank. Sumber penerimaan kas diantaranya satu, adanya penanaman modal dari pemilik, yang kedua adanya penjualan tunai, yang ketiga adanya penagihan piutang, dan yang keempat adanya penagihan wesel tagih beserta bunganya. Untuk sumber utama sistem penerimaan kas yaitu ada dua. Yang pertama penjualan tunai, yang kedua penjualan dari piutang. Kemudian untuk fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang, yang pertama ada fungsi sekretariat, kemudian yang kedua ada fungsi penagihan, yang ketiga fungsi kas, yang keempat fungsi akuntansi, dan yang terakhir ada fungsi pemeriksaan internal. Kemudian untuk penerimaan kas dari piutang, debitur di sini wajib melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atas nama, kemudian secara jelas mencantumkan nama perusahaan yang berhak menerima pembayaran di atas cek tersebut. Kemudian dokumen yang terkait dengan sistem penerimaan kas dari piutang, yang pertama ada surat pemberitahuan. Ini untuk perusahaan yang menerima kas dari piutang digunakan sebagai sumber pencatatan berkurangnya piutang di dalam kartu piutang. Kemudian bagi debitur, ini digunakan sebagai pemberitahuan maksud pembayaran oleh debitur. Biasanya berupa tembusan bukti kas keluar disertakan dengan cek yang dikirim oleh debitur melalui penagih perusahaan. Yang kedua ada daftar surat pemberitahuan. Ini merupakan rekapitulasi penerimaan kas setiap hari, dibuat berdasarkan penerimaan kas yang diterima dari debitur. Yang ketiga, bukti store bank. Ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Fungsi kas melakukan penyetoran uang kas secara penuh. Kemudian yang keempat, ada kwitansi. Ini di bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi pelanggan yang telah melakukan pembayaran. Kemudian yang terakhir ada catatan akuntansi. Ini jurnal penerimaan kas, mencatat adanya penerimaan kas yang berasal dari pelunasan para debitur. Kemudian buku besar piutang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debitur. Untuk fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunainya, di sini satu fungsi penjualan, kemudian dua fungsi kas, yang ketiga fungsi akuntansi, dan yang keempat ada fungsi pemeriksaan internal. Dan dokumen yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, satu laporan data pembayaran, yang kedua laporan penerimaan kas, kemudian yang ketiga laporan penjualan tunai. Untuk menunjang kelancaran sistem penerimaan kas dalam suatu perusahaan, maka tidak akan terlepas juga dari pengendalian internal sistem penerimaan kas. Dan di sini pertama ada pengendalian organisasi. Itu fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Kedua, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Ketiga, fungsi pemeriksa internal harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang keempat, proses pencatatan dokumen pendukung dilaksanakan oleh fungsi akuntansi. Yang kelima, transaksi penerimaan kas dari awal hingga akhir transaksi tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa tanpa ada campur tangan dari fungsi yang lain.
Kemudian yang terakhir, terdapat pemisahan tugas antara yang menerima bukti penerimaan kas, yang menyimpan uang kas, dan yang mencatat penerimaan kas. Yang kedua, ada pengendalian sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Di sini ada debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama yang secara jelas mencantumkan nama perusahaan yang berhak menerima pembayaran di atas cek atau dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua, ada pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasikan oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga, penerimaan kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya, semua penerimaan kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu. Yang terakhir, pencatatan dalam jurnal penerimaan kas harus didasarkan pada bukti kas yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Di sini untuk pengendalian yang terakhir yaitu pengendalian praktik yang sehat. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya. Kemudian perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas dilakukan secara periodik dan melakukan pemeriksaan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa internal. Kemudian kas harus diasuransikan. Selanjutnya, saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Kemudian dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi penerimaan kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa untuk transaksi yang berasal dari penjualan piutang setelah transaksi penerimaan kas dilakukan. Kemudian secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan serta jumlah kas menurut catatan akuntansi. Dan untuk yang terakhir, semua bukti penerimaan kas harus bisa dipertanggungjawabkan oleh kasir. Sekian untuk penjelasan dari saya tentang sistem penerimaan kas. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.